What you feel if people disinterest in public place, public area? Bagaimana perasaan kalian? Misal ada orang atau teman kalian lah yang membuang sampah sembarangan di tempat umum. Mengambil sampahnya, mengambil hatinya. Oke, mengambil hatinya. Menegur, mengingatkannya. Oh, bisa mengambilnya. Tadi ada yang menjawab mengambil sampahnya ya? Mengambil sampahnya lalu kalau misal begitu, kalau cuma begitu terus orangnya itu nggak diingatkan, mungkin nggak nanti kotor lagi lingkungannya. Iya, berarti harus juga ya, diingatkan juga. Jadi keep our environment itu tugas tukang kebersihan saja atau kita semua? Kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Yang membersihkan lingkungan sekolah itu tugas tukang apa atau kita seluruh ada sekolah? Jadi semua harus membantu untuk mencintai lingkungan kita ya. What is this? Ini kondisinya gimana? Oh ya. How do you explain to your friends about this place? Imagine that you're in this place. Oke, bayangkan kalian berada di tempat ini. Kalian menjelaskan kepada teman kalian gimana tentang tempat ini? Iya, gak nyaman. Kayak gimana? Iya, kotor. Ada apa aja? Sampahnya apa aja itu? Iya, food wrapper ya. Semisal botol bekas berserakan, botol apa? Iya, pampers boleh diambil. Oke. Itu ya cara kita mendeskripsikan. Nah, agar lebih penjelasan kita lebih terstruktur dalam menjelaskan itu tadi, kita perlu belajar tentang. Oke, good. Ada yang tahu apa itu descriptive text? What is descriptive text? Raise your hand. Ada yang tahu? Nanti saya kasih poin tambahan. Oke, lanjut boleh. Jadi ya, good. Give us a round of applause. Jadi benar apa yang dikatakan yaitu untuk lebih jelasnya, descriptive text is a type of text which gives description about an object. It can living or non-living things untuk menjelaskan sesuatu secara spesifik. Jadi khusus yaitu jumlahnya hanya satu, ingat hanya satu. Semisal sungai kan ada banyak. Tadi harus jelas sungainya itu yang mana. Misal yang di daerah
Oh, boleh. Jadi harus spesifik. And then social function of descriptive text is to describe something or place in specific. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, untuk menjelaskan ya sesuatu secara the generic structure of descriptive text ada berapa? Tuh, oke. Daerah? Identification is introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi ini itu pengenalan dari yang mau dideskripsikan itu, pengenalan awal seperti namanya, lokasinya, begitu ya. Kemudian yang description of an object such as by describing its features, form, color, or anything. Jadi ini mendeskripsikan secara rinci. Nah, jadi identification tadi yang masih secara umum. Sedangkan description ini secara rinci, ya. Di sini seperti misal di sungainya tadi ada apa aja, kemudian warna sungainya di mana, keadaannya di sekitar di mana, kemudian baunya di mana. Dan jadi di situ itu semua indera kita dimanfaatkan untuk menjelaskan ini. Misal penglihatan ya, dari yang tadi apa yang dilihat di sana ada apa aja, kemudian dari penciuman baunya di mana, telinga misal di sana terdengar apa aja, suasananya di mana gitu ya. Iya, merasa misal rasanya ya mungkin kalau misal makanan gitu ya, makanan itu rasanya gimana, isinya apa aja gitu. Oke, language features. How many language features in descriptive text? Okay, ada specific participant, use of adjective, the use of simple present tense, the use of action verb. Oke, specific participant. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan dari sini harus jelas pada satu objek ya. Kemudian the use of adjective, kemudian adjective. Semua tahu ya apa itu adjective? Coba sebutkan contoh adjective. Cantik apa bahasa Inggrisnya? Oke, kemudian besar apa bahasa Inggrisnya? Oke, jadi itu kata sifat ya. Nah, jadi itu seperti kata sifat. Kemudian bisa juga menjelaskan banyak sedikitnya. Banyak sedikit itu juga termasuk adjektif. Kemudian warna juga bisa, itu termasuk adjektif. Kemudian bentuknya gimana? Bulat, panjang, lonjong, apa? Kemudian segitiga gitu. Itu bisa Indonesian, Japanese gitu ya. Use of simple present tense. Penggunaan simple present tense. Ada yang tahu kenapa ini menggunakan simple present tense? Apa sih fungsi simple present tense? Agar simpel. Oke, jadi ini untuk kegiatan yang dilakukan sehari-hari, bisa kemudian yang dilakukan berulang-ulang gitu ya. Kemudian jelaskan fakta. Nah, jadi description ini menjelaskan tentang fakta. Jadi makanya dulu memakai simple present tense. Masih yang mau rumusnya simple present tense? Subject plus berapa? Satu, oke. Kemudian objek. Nah, ini untuk yang lebih dari satu subjeknya. Kalau misal orang ketiga tunggal, maka
Yes. Iya, S or IS. Kemudian objek. Nah, ini untuk yang verbal. Jadi ini yang ada kata kerjanya. Kemudian kalau yang nggak ada kata kerjanya, harusnya apa? Iya, subjek. Plus? Iya. Yes. To be. Oke? Yeah. To be. To be-nya untuk memperhatikan apa? Iya, SMR. Siapa tadi? Kamal. Yang belum? Kamal ya. SMR. Kemudian plus Ana, oke. Tahu ya Ana itu apa? Adjektif. Oke, good job. Kemudian sudah tahu ya ini cara menerapkannya gimana? Oke, kemudian dari action verb. Jadi menggunakan action verb. Apa sih action verb itu? Iya, kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Jadi seperti run, sleep, walk, and cut. Jadi itu di situ terlihat aktivitasnya, bisa dilihat gitu. Paham ya? Ini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke game. Oke, make a group. Iya, kelompok anggotanya 3 sampai 4. Oke, sekarang kamu menyesuaikan. Hurry up. Jadi ini misal nanti yang ditunjuk sudah paham ya. Ini saya tulis semua. Nanti kalau misal ada di sini belum. Kalau misal di sini video salah satu berarti yang kelompoknya kita ini juga berarti kelompoknya gitu ya. Ini ada tadi kelompoknya udah ada. Oke, siap ya. Jangan ya. Kalian cuma menganalisis dulu, saya beri waktu 5 menit ya. 5 menit untuk menganalisis. Nanti ada time question, oke? Ada time question. Jadi nanti satu kelompok dapat satu soal gitu ya. Masing-masing satu soal. Nanti disebutkan. Oke, misal ya ada 10 soal. Nah, nanti salah satu kelompok itu kelompok yang tertunjuk tadi nilai 1 udah bisa. Nomor 6. Ini contoh ya. The use of progression test. Nah, nanti kelompok itu menjawab dari jawaban ini A atau B. Nah, ini bangunnya satu soal
Before we close, let's pray together. Oke, ya. Ini udah saya. Mengerjakan ya, membuat ini. Buat action verb. Iya. Next. Thank you for Oke, Thank you for the